Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Allah Bapa telah menjadikan kita semua menjadi anak-anaknya dan bahkan memberikan putranya yang paling ia kasihi untuk menebus segala dosa kita dan membebaskan kita dari kekuasaan maut. Kita semua dipanggil untuk selalu bertingkah laku menjadi anaknya yang bijaksana dan penuh kasih di dalam hidup. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus untuk mendampingi kami di dalam persiaran hidup di dunia ini. Semoga kami selalu taat kepadanya dan senantiasa selalu berani bersyukur di dalam peristiwa yang kami alami di dalam persiaran hidup kami. Tuhan, jagalah kami selalu. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama diingatkan kembali oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Ia men-sharingkan pengalaman imannya bahwa Paulus menjadi milik Kristus. Ia pun menaruh segala harapannya kepada Kristus karena ia beriman dan percaya kepada Kristus. Karena itu, Paulus selalu berusaha untuk hidup seturut gurunya itu. Kita yang ada di dalam persiaran dunia ini pun diajak oleh Paulus. Ketika kita mengatakan bahwa kita berani menjadi pengikut Kristus, maka kita pun harus berani bersikap dan memiliki cara pandang di dalam persiaran di dunia ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh Kristus semasa hidupnya. Tentu sebagai ungkapan syukur di dalam menjawab panggilan kita, hendaknya dari lembaran demi lembaran yang kita buka di dalam persiarahan, kita selalu berani mengevaluasi, memberikan ataupun membuktikan bahwa kita layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Caranya bagaimana? Kita hendaknya selalu senantiasa mendengarkan Roh Kudus. Kita mendengarkan apa kata hati kita, karena Allah bertakhta dan berbicara melalui suara hati kita. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua, apakah kita sudah senantiasa mendengarkan suara hati kita untuk selalu bertindak bijaksana, selalu bertindak dengan hati yang terbuka? Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seringkali kita mengaku diri menjawab panggilan Tuhan, tetapi kita tidak pernah mampu atau tidak mau bersyukur. Kita lebih senang menikmati pemberian Tuhan hanya untuk kepuasan dan mencari kebahagiaan yang sifatnya fana saja. Di dalam Injil hari ini kita diingatkan, sebagai orang beriman mestinya kita mendengarkan pendampingan Roh Kudus dan suara hati kita. Tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa hidup di dalam persiaran dunia ini seringkali kita mendengarkan berita-berita palsu, pewartaan-pewartaan palsu, bahkan yang kita kenal saat ini hoax, semakin merajalela di dalam persiaran hidup kita. Di dalam Injil Lukas kita semua diajak untuk berani mewartakan kebenaran di tengah-tengah kepalsuan, untuk berani menyuarakan kebenaran di tengah-tengah ajakan provokasi yang tidak memiliki dasar kebenarannya. Seringkali kita mudah terbawa arus karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Bahkan kita
lebih cenderung dikontrol ke sana kemari karena kita tidak memiliki pendirian. Hari ini Yesus mengingatkan kita semua, beranilah melawan berita palsu, beranilah melawan hoaks, beranilah melawan sesuatu yang salah dibuat seolah-olah benar dengan cara kita mewartakan kebenaran, dengan cara kita memiliki hidup yang berprinsip, berani mengklarifikasi, memfalsifikasi, akhirnya kita memiliki kebenaran yang utuh, tepat, sehingga kita tidak mudah untuk ikut arus yang belum tentu kebenarannya. Di dalam beriman, Yesus mengingatkan bahwa orang beriman memiliki prinsip hidup dan dia pun mau mendengarkan pembimbingnya, yaitu Roh Kudus yang menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Sehingga sangat aneh ketika mengaku diri sebagai orang beriman tetapi tidak pernah mau mencari kebenaran. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, sebagai bentuk syukur orang beriman ialah ia berani mewartakan kebenaran dan berani melawan hoaks dengan mengklarifikasi, memfalsifikasi, hingga akhirnya kita menemukan kebenaran yang utuh yang dikehendaki Tuhan, sehingga kita selalu bijaksana di dalam menjawab panggilan Tuhan. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Amin.